yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat serta bimbingan sepanjang malam tadi dan juga pada hari ini Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami sepanjang hari ini agar kami boleh menjalankan tugas atau melakukan aktivitas dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini ya Bapa kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat pertanyaan dahulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang kamu ketahui artinya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikut. Berikut menemukan informasi berdasarkan cerita pertumbuhan manusia. Bacalah teks berikut tentang pertumbuhan manusia. Pertumbuhan Axel dari waktu ke waktu. Saat ini, Axel sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Axel sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Axel 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Axel terus bertambah. Itu menandakan Axel tumbuh dengan baik. Axel mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Axel mulai belajar berjalan. Axel tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Axel berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibunya selalu mengawasi Axel saat belajar berjalan. Axel dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tentang pertumbuhan dari waktu ke waktu, kita bisa membuat kalimat pertanyaan seperti berikut. Berapa tinggi dan berat badan Axel saat lahir? Yang kedua, berapa tinggi dan berat badan Axel sekarang? Yang ketiga, adakah perbedaan tinggi dan berat badan Axel sekarang dan saat lahir? Maka informasi yang didapat dari teks tersebut adalah: yang pertama, tinggi badan Axel saat lahir 40 cm. Yang kedua, tinggi dan berat badan Axel sekarang 120 cm dan beratnya 30 kg. Yang ketiga, ada perbedaan tinggi dan berat badan Axel dari saat lahir hingga sekarang. Berikut
Menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Setiap teks memiliki informasi. Informasi tersebut dapat menambah pengetahuanmu. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. Saat menulis informasi, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut. Makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya, sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Berdasarkan teks tersebut, makanan apa saja yang baik untuk pertumbuhan? Jawabannya berdasarkan teks, sayur, buah, daging, dan kacang-kacangan. Yang kedua, mengapa makanan yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan? Jawabannya, karena dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Lalu, yang ketiga, contoh makanan yang sehat. Seperti gambar ini ya anak-anak ya. Ini adalah contoh makanan yang sehat. Menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Apakah kamu memiliki makanan kesukaan? Kamu dapat menceritakan makanan kesukaanmu kepada temanmu atau kepada kakakmu. Kamu juga dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki kosakata. Kamu harus mengetahui makna kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Nah, anak-anak, ayo sebutkan makanan kesukaanmu. Apakah makanan yang kamu sukai termasuk makanan yang sehat dan bergizi atau bukan? Seperti gambar ini ya anak-anak ya. Ini adalah contoh makanan yang bergizi atau makanan yang sehat. Menambah kosakata dengan membaca teks. Anak-anak, apakah kamu suka membaca? Membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat digunakan untuk menjelaskan gambar seri. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, amatilah gambar dengan teliti. Yang kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Yang keempat, urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu berharap anak-anak bisa belajar dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas atau latihan soal tepat waktu. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Engkau telah membimbing sepanjang hari ini sehingga kami boleh menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat mendatangkan hasil yang memuaskan. Semua doa ini ya Bapa